Selamat datang di podcast. Kita akan ngobrol tentang dunia kripto yang lagi ngebangun sejarah ya. Ya, setuju banget. Ini bagian ketiga dari seri pengetahuan kripto buat pemula. Nah, mari kita mulai dengan Bitcoin. Bitcoin itu dibilang sebagai emas Ya, digital. Maksudnya pasokannya terbatas cuma maksimal 21 juta koin. betul. Karena keterbatasan itu banyak orang yang nyimpen Bitcoin sebagai bentuk lindung nilai jangka panjang, kan? Tepat sekali, dan walaupun harganya fluktuatif, nilainya sebagai aset investasi bikin banyak orang makin tertarik. Mhm. Lalu ada Ethereum yang muncul di tahun 2015. Ini beda banget dari Bitcoin. Oh iya, Ethereum bukan cuma soal kirim menerima, tapi lebih ke platform. Semacam App Store-nya keuangan ya. Persis, bayangin gini, Ethereum itu kayak platform yang memungkinkan pembuatan smart contract. Jadi transaksi itu jadi otomatis, misalnya pinjam uang, jual karya seni, sampai main game, semua bisa beroperasi tanpa perantara. Ya, kalau smart contract ini maksudnya nggak perlu pengecekan manual dari bank ataupun lembaga lain, ya. Betul, jadi semua aturan dan proses ditetapkan lewat kode sehingga nggak ada campur tangan pihak ketiga. Ini mempermudah dan mempercepat Ya, benar. transaksi. Dan lanjut ke topik NFT. NFT ini membuat kita bisa punya karya seni digital yang unik, benar-benar bukti bahwa itu milik kamu. Jadi seperti memiliki sertifikat digital untuk karya seni, walaupun semuanya ada di dunia maya ya. Iya, gitu sebuah bukti keaslian yang nggak bisa diubah atau dipalsukan. Tepat. Selain itu, ada juga konsep DeFi atau Decentralized Finance. Nah, ini merevolusi sistem keuangan tradisional. Di mana bunga tabungan, pinjaman, dan pertukaran mata uang itu dilakukan tanpa bank, kan? Yap, semua itu diurus oleh smart contract juga. Jadi, semua proses transparan dan otomatis. Ya, Terus, yang nggak kalah menarik, GameFi. Bayangin main game sambil dapat token digital sebagai reward. wow, jadi semacam reward yang bisa dikonversi ke aset lain? Iya, persis. Misalnya main game seperti Mobile Legends, tapi tiba-tiba setiap kemenangan juga ngasih token digital yang bisa punya nilai ekonomis. Benar. Tapi kuda yang sama pernah dipertanyakan juga ya. Beberapa orang bilang, apakah kripto dan fenomena seperti NFT serta DeFi ini cuma hype saja? Iya, pertanyaan yang bagus. Emang walaupun ada hype, kenyataannya teknologi blockchain sudah menghadirkan transparansi dan desentralisasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Betul, Meskipun sempat mengalami gejolak, adopsi teknologi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam ekonomi global. Yap, Kalau kita lihat sejarah, dari Bitcoin sebagai pelopor sampai Ethereum dengan smart contract, masing-masing membawa inovasi yang luar biasa. setuju. Nah, inovasi itu terus berkembang dari pasar seni digital dengan NFT, setiap transaksi tanpa bank di DeFi, sampai GameFi yang menggabungkan hiburan dan ekonomi. Iya, semacam integrasi antara teknologi dan kehidupan sehari-hari ya, yang bikin nggak hanya investor yang terlibat, tapi juga pemain game, artis digital, dan bahkan pengguna biasa. Tepat sekali. Dan ya, kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang inovasi seperti ini bisa jadi landasan untuk sistem keuangan yang lebih adil dan terdesentralisasi. Ya, Tapi saya juga agak skeptis karena masih banyak regulasi yang kudu diatur. Mungkin kadang inovasi di dunia kripto harus sejalan dengan peraturan agar lebih diterima secara global. betul, peraturan itu penting banget supaya konsumen terlindungi, walaupun kadang terasa menghambat inovasi. Nah, ini jadi titik menarik. Kripto ini memang memberikan kebebasan, tapi di sisi lain, regulasi yang pinter diperlukan agar tidak terjadi Tepat penyalahgunaan. sekali. Jadi kesimpulannya, perkembangan dunia kripto itu seperti perjalanan yang dinamis antara inovasi teknologi dan kebutuhan regulasi, dari Bitcoin sampai ke fenomena NFT, DeFi, dan GameFi. Benar, sebuah revolusi kecil yang mengguncang sistem keuangan tradisional dan memperkenalkan cara baru bertransaksi dan berinvestasi. Iya, dan walaupun ada tantangan, potensi dari dunia kripto sangat besar untuk mengubah cara kita memandang keuangan. Ya, benar.
Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan ya buat pendengar perihal bagaimana kripto nggak hanya soal investasi, tapi teknologi dan penataan ekonomi yang baru. Setuju, tetap kritis dan terus belajar ya. Dunia kripto memang selalu berubah dengan cepat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.